Fiksi terus, kamu bacanya non-fiksi terus. Padahal kan harusnya yang membaca ya, tanda kutip yang membaca itu adalah kayak buku ya tadi self development atau buku gimana cara membuat uang atau gimana cara bekerja gitu kan. Itu menurut kakak gimana sih? Jadi kan itu bisa menjadi salah satu yang membuat kita ini insecure gitu, kayak kita pengen share nih, kita baca, kita suka fiction nih gitu kan, tapi tiba-tiba kita dijudge seperti itu, bahwasannya membaca fiction itu bukanlah kegiatan yang sebenar-benarnya membaca gitu. Kita kan di Duta Baca Kota Samarinda ini baru angkatan pertama lah bahasanya, jadi memang masih tahap jadi baru permulaan ya? Iya, permulaan atau bahasanya pijakan atau tumpuan lah untuk bisa jadi pembuka jalan untuk generasi selanjutnya gitu sih kan. Fokus dulu deh, apa sih itu literasi gitu kan. Mungkin teman-teman Sobat Busama ID berpikiran bahwasanya literasi itu melulu hanya membaca, ya nggak sih? Kayak literasi sama dengan membaca. Iya benar. Namanya kita membolak-balikan buku, mencium aroma buku, mengoleksi buku secara fisik, itu kan suatu pengalaman literasi atau pengalaman membaca yang sebenarnya sangat wah gitu. Jadi kayak ada rasa apa ya? Vibes-nya beda aja gitu kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busama ID, saya Sekar Pandu yang akan menjadi host pada podcast kali ini yang mengambil tema Kreasi Literasi Jangan Hanya Sibuk Dengan Aplikasi. Di podcast kali ini kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dan di podcast kali ini saya juga ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan juga merupakan Duta Baca Samarinda. Kak Gilang, gimana Kak kabarnya? Halo semuanya, halo Sobat Busama ID. Perkenalkan, nama saya Gilang Satria Pratama. Teman-teman bisa panggil saya Gilang. Jadi saya di sini sebagai perwakilan Duta Baca Kota Samarinda gitu Kak. Jadi bisa diceritakan sedikit nggak sih apa sih Duta Baca itu, bagaimana masa jabatannya dan apa saja gitu pekerjaannya? Oke, mungkin teman-teman di sini Sobat Busama ID masih banyak yang awam gitu ya terkait Duta Baca Kota Samarinda itu apa sih gitu kan? Kira-kira bagaimana program kerjanya, apa aja yang harus dilakukan sama mereka. Jadi sedikit informasi nih Kak. Jadi memang Duta Baca Kota Samarinda ini adalah salah satu program unggulan dari Dinas Perpustakaan Kota Samarinda, yang mana untuk bisa memilih nih kira-kira pemuda-pemuda mana saja yang sekiranya cocok untuk bisa menjadi yang namanya teladan, public figure, role model dalam hal keliterasian gitu. Karena memang di Kota Samarinda sendiri penting banget nih untuk kita bisa meningkatkan yang namanya tingkat minat baca itu. Jadi memang fungsinya adalah sebagai role model dan teladan. Terus yang kedua, kalau misal kita flashback nih Kak ya, jadi memang saya itu terpilihnya pada saat tahun 2023 akhir. Jadi di sekitar bulan Desember, dan memang bukan cuma saya yang terpilih nih Kak. Jadi memang ada 6 orang, jadi ada 3 cewek dan 3 cowok. Jadi memang di sini kita sudah lumayan banyak kegiatan yang dilakukan dan juga ada beberapa hal yang mungkin akan kami jalankan ke depannya gitu dalam bentuk rencana program kerja. Tapi saya sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan, misal dari mungkin mengisi narasumber, menjadi narasumber di berbagai kegiatan, terus juga menjadi mentor kepenulisan dan lain sebagainya sih Kak. Dan untuk masa jabatannya sendiri, insya Allah kemungkinan ada 2 periode atau 2 tahun, karena kita kan di Duta Baca Kota Samarinda ini baru angkatan pertama lah bahasanya, jadi memang masih tahap Jadi baru permulaan ya? Iya, permulaan atau bahasanya pijakan atau tumpuan lah untuk bisa jadi pembuka jalan untuk generasi selanjutnya gitu sih Kak. Benar. Wah, jadi itu ya Sobat Busama ID sekalian, jadi Duta Baca Samarinda, ternyata Samarinda ini mempunyai program yakni Duta Baca ya, Duta Baca, dan itu ada pemilihannya. Itu kira-kira pemilihannya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 5 tahun jadi sekali? kalau Duta Baca Kota Samarinda ini teman-teman nggak cuman dari kalangan pemuda yang udah dewasa atau dari mahasiswa aja, tapi kemarin itu di Dinas Perpustakaan Kota Samarinda itu ngadain yang namanya Duta Baca Remaja Kota Samarinda. Jadi memang adik-adik yang masih SMP kemarin juga sempat ikut pemilihannya dan juga sudah terpilih 5 orang. Jadi memang kita ada Duta Baca Kota Samarinda, ada juga Duta Baca yang remajanya gitu. Dan untuk pemilihannya sendiri sih Kak, biasanya tuh tunggu habis masa jabatannya sih Kak. Tunggu gitu. Jadi mungkin ada beberapa pemuda atau beberapa remaja itu nanya ke saya, Kak, kira-kira buka pendaftaran Duta Baca kapan? Tunggu kami selesai masa jabatannya dulu sih Kak gitu. Jadi kemungkinan selama 2 tahun menjabatnya. Itu kira-kira
informasi mengenai open recruitment-nya itu di mana ya, Kak? Oke, kalau misalnya untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa banget follow Instagram Dinas Perpustakaan Kota Samarinda gitu kan. Di situ nggak cuma tentang informasi pendaftaran duta baca, pasti juga banyak informasi tentang pelayanan publik gitu dalam Iya, hal benar-benar. apa saja sih fasilitas ada di perpustakaan. Jadi banyak banget sih yang bisa didapatkan informasinya. Gitu sih, Kak. Jadi itu ya guys. Jadi bisa follow langsung ke Instagram officialnya. Iya, benar banget. Benar-benar. Jadi Kak, kalau ngomong-ngomongin tentang literasi atau gemar membaca nih ya Kak, seperti yang kita tahu nih, fenomena sekarang di mana kita hidup di zaman globalisasi, di zaman teknologi itu semakin maju dan bergerak cepat gitu ya Kak. Itu kan membuat sarana dan prasarana membaca itu semakin mudah ya Kak. Yang Iya, benar awalnya banget. peminjaman mungkin harus datang secara offline ke perpustakaan, sekarang hanya bisa langsung lewat web atau lewat aplikasi juga kita bisa menemukan buku. Nah, tetapi di tengah kemudahannya sarana dan prasarana itu, kenapa sih menurut Kakak kok tingkat literasi Indonesia itu semakin menurun gitu? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Mbaknya gitu kan. Jadi teman-teman, Sobat Busama ID sekalian, jadi kita harus fokus dulu deh, apa sih itu literasi gitu kan. Benar. Mungkin teman-teman Sobat Busama ID berpikiran bahwasanya literasi itu melulu hanya membaca, ya nggak sih? Kayak literasi sama dengan membaca. Iya benar. No, benar. enggak. Jadi literasi itu adalah bagaimana cakupan dari membaca, menulis, dan juga bagaimana kita memahami informasi dari apa yang kita baca itu. Iya, jadi bagaimana kemampuan kita untuk berpikir kritis. Iya. Jadi ada 3 cakupan itu. Nah, kalau bicara tentang era digitalisasi gitu kan, memang banyak banget hal yang kita dapatkan dengan cara mempermudah aksesnya gitu kan. Kita bisa akses melalui mungkin media sosial atau melalui aplikasi, melalui website. Tapi ada beberapa hal yang harusnya bisa kita seimbangkan gitu. Jadi jangan sampai kita terlena sama hal-hal yang berbau dengan teknologi sampai kita melupakan hal-hal yang berbau konvensional gitu kan. Mungkin banyak gitu orang-orang yang sudah mulai nyaman dengan teknologi, mereka nggak punya yang namanya koleksi buku, nggak mencoba untuk bisa membaca buku secara fisik. Itu kan menjadi suatu tantangan ya menurut saya pribadi. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, apakah digitalisasi ini tadi pertanyaannya, apakah digitalisasi ini membuat kemampuan literasi menurun gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ini tergantung pribadi orangnya masing-masing teman-teman. Jadi bagaimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, ya nggak sih? Benar. Pasti kan teknologi itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Iya, benar. Pasti hal yang konvensional dengan hal yang digitalisasi ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Benar. Oke, kita coba ulik satu persatu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk membaca melalui aplikasi atau website gitu kan, pasti kita biasanya pakai gadget ya. Oke. Sebenarnya ini menjadi suatu keunggulan karena menurut data dari Kominfo nih, Kak. Jadi Kominfo itu bilang bahwasanya dari data WR Sosial pada tahun 2017 aja seluruh masyarakat Indonesia itu kurang lebih rata-rata pakai gadget itu sekitar 9 jam per hari. Ini kan menjadi suatu peluang ya bagi kita bagaimana menyisipkan literasi dalam kehidupan teknologi kita. Tapi nyatanya sebenarnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nih gitu kan, jarang kan orang pakai gadget itu untuk membudayakan literasi. Lebih bagaimana scroll TikTok, scroll sosmed lah pokoknya. Bagaimana cara mereka menggunakan aplikasi untuk hiburan seperti platform streaming gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi suatu distraksi atau gangguan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi baca nih, coba untuk akses e-book gitu kan di HP, pasti kan kita agak terganggu misalnya ada notif pesan dari sosmed, atau misalnya ada notif, misalnya ada YouTuber favorit kita nih lagi ada konten baru gitu kan, jadi kita terganggu ya nggak sih? Kayaknya lebih seru itu daripada baca gitu kan. Itu yang pertama, ada gangguan kalau misalnya kita secara online. Terus yang kedua, bagaimana kita agak sedikit merasa kurang nyaman. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama pakai gadget atau pakai media digital, itu kan pasti mata kita lelah ya nggak sih? Karena ada namanya radiasi gitu kan. Berbeda dengan kita membaca lewat buku, itu kan biasanya lebih nyaman di mata gitu kan. Itu menjadi suatu kekurangan juga kenapa literasi itu bisa menurun di era digital. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, budaya membaca sejak dini itu mulai tergerus. Jadi kalau kita zaman sekarang gitu kan, adik saya aja masih kecil udah disodorin HP gitu kan, udah disodorin namanya gadget. Mereka udah terbiasa menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang seperti main game, nonton YouTube, nggak kurang pemanfaatannya secara maksimal dalam hal segi pembelajaran gitu kan. Jadi masih banyak anak-anak itu
dikasih HP Iya, gitu, tapi langsung dikasih tidak HP. untuk hal yang positif. Nah, Iya, itu juga iya, menjadi iya. peran kita sebagai orang tua, bagaimana caranya anak Untuk kita ini boleh main gadget, iya. tapi harus ada hal positifnya juga. Itu Iya, yang ketiga. benar-benar. Kalau menurut saya sih itu sih, Kak. Jadi kenapa digital itu ada beberapa hal yang bisa menurunkan kualitas literasinya. Berarti ada aspek-aspek konvensional menarik sih, Kak. Karena beberapa teman saya itu saya orang yang ini ya lebih memilih paper book daripada digital ya, Iya, e-book iya. ya. Karena saya ngerasa kayak kita bisa menikmati yang namanya aroma buku, yang Iya, namanya benar banget. dan kalau misalnya kita paper book itu limitless gitu, kayak tidak ada batasan baterai dan lain-lain juga, dan Iya. tidak merusak mata secara langsung karena tidak ada ininya ya, radiasinya. Nah, menurut Kakak ini orang-orang yang memilih koleksi e-book daripada paper book itu ya, itu apakah mereka akan melewati miss dalam hal kayak pengalaman Oke. membaca secara konvensional atau tradisional Kalau gitu, kita gimana? berbicara pengalaman gitu, kita nggak usah jauh-jauh lah kita bahas literasi. Kita bahas tentang keseharian kita. Jadi kalau misalnya zaman saya dulu, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul sama teman, itu kan biasanya main sama teman ya secara langsung. Kita nggak ada tuh main-main gadget gitu kan. Tapi zaman sekarang tuh serba gadget ya nggak sih? Iya. Serba interaksi sosialnya berkurang apa segala macam. Nah, ini bisa jadi gambaran ke kita juga bahwasanya sebenarnya literasi ini juga mulai tergerus kebiasaan-kebiasaan baiknya oleh teknologi. Jadi biasanya gini, kalau misalnya zaman dulu gitu kan, kita sering baca buku gitu kan di perpus sama teman ya nggak sih? Iya, benar. Tapi kalau mulai zaman sekarang itu karena udah ada akses di HP, jadi kayak sendiri-sendiri gitu dah. Jadi kayak nunduk aja gitu di HP. Individualis Iya, gitu ya, Kak. lebih kesan pengalaman membaca bareng teman itu jadi berkurang kalau menurut saya pribadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana pengalaman yang tadi Mbak bilang. Ada yang namanya kita membolak-balikan buku, mencium aroma buku, mengoleksi buku secara fisik. Itu kan suatu pengalaman literasi atau pengalaman membaca yang sebenarnya sangat wah gitu. Jadi kayak ada rasa apa ya? Vibes-nya beda gitu. Vibes-nya beda aja gitu kan. Jadi kayak saya itu dulu sering banget pinjem buku di perpus. Saya juga beli buku-buku yang ada di Gramet gitu kan, yang lagi obral-obral tuh sering banget dibeli gitu kan. Itu tuh kayak ada rasa gitu. Oh, ternyata aku punya buku, koleksi buku tuh ada banyak nih gitu kan. Pasti beda dengan adanya e-book gitu kan. Kalau e-book kan kalau misalnya kita di aplikasi itu cuma ada di rak pinjaman buku kita doang. Itu pun nanti bisa kalau misalnya udah habis masa pinjamnya nanti kembali lagi gitu kan. Itu agak sedikit kurang untuk pengalaman membaca yang di situ, Mbak, yang kedua. Nah, terus yang ketiga lebih ke bagaimana konsentrasi kita. Jadi kalau misalnya membaca secara digital itu kan biasanya banyak distraksi yang tadi saya bilang tadi kan. Ada notif lah, ada gangguan dari godaan konten sosmed ataupun platform streaming apa segala macam. Kalau misalnya kita membaca secara langsung itu kita lebih fokus. Ya kan, kita jadi fokus membaca di buku gitu kan, tanpa adanya gangguan. Kita bisa menyesuaikan dengan mood kita. Kita lebih senang membaca di kafe misalnya, atau membaca di kamar gitu kan, dalam situasi sendu gitu kan. Itu kita bisa menyesuaikan juga. Sebenarnya itu pengalaman yang berkurang sih kalau menurut saya pribadi. Itu sih, Kak. Jadi ngomong-ngomong tentang tingkat konsentrasi nih, Kak ya. Jadi kan di banyak aplikasi-aplikasi hiburan dan lain-lain, dengan berkembangnya AI juga ya. Itu banyak AI banget. Jujur banyak, terutama di kalangan mahasiswa atau pelajar itu yang misalnya dikasih buku e-book sama gurunya, sama dosennya, itu pasti kita langsung kayak apa sih ini panjang banget gitu, masukin AI aja, di summarize aja. Itu kira-kira ada pengaruhnya nggak ya, Kak, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi hiburan atau aplikasi-aplikasi e-book yang menyediakan summaries dari buku-buku itu? Jadi kita nggak mengalami langsung mengikuti dari A sampai Z, kita langsung tahu, oh ini intinya seperti ini gitu. Itu menurut Kakak gimana? Kalau kita berbicara tentang kapasitas literasi seseorang gitu kan, jadi literasi itu kan adalah kemampuan, adalah kebiasaan yang harus dibudayakan. Jadi nggak bisa nih kita langsung misalnya kamu ya harus suka membaca, kita nggak bisa langsung suka membaca gitu kan. Jadi saya itu pada saat pemilihan duta baca gitu kan, saya memiliki moto bahwasanya literasi itu bisa karena terbiasa. Literasi itu juga menyenangkan loh gitu kan. Jadi mungkin ada orang yang berpandangan bahwasanya literasi itu bosan, jenuh gitu kan. Padahal literasi zaman sekarang udah ada yang berupa visualnya gitu kan, ada banyak gambarnya, ada juga yang berupa audiobook. Terus juga tampilan-tampilan di digital pun juga lumayan banyak menarik dengan fitur-fitur yang beragam gitu kan. Jadi sebenarnya itu menjadi suatu peluang buat kita. Cuman tadi ada beberapa tantangan yang tadi Mbak bilang gitu kan. Kita bicara tentang ancaman dan juga
tantangan serta hambatan lah bahasanya seperti itu kan. Benar-benar. Kalau misalnya kita bicara tentang digital, pasti orang pengennya serba instan. Betul. Ya nggak betul. sih? Iya. Gitu kan, Iya. serba instan. Kita pengennya cepat nemu poin-poinnya, Bener. kesimpulannya. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang media sosial gitu kan, Iya. karena saya juga terjun di dunia content writer yang banyak penulisan artikel, kita kan pasti punya cara-cara sendiri bagaimana orang itu tertarik dengan hasil tulisan kita, gitu kan. Pasti kita menuliskan poin-poinnya saja agar pembaca itu cepat ngerti gitu kan. Nah, kadang hal itu dimanfaatkan oleh pembaca dengan tidak bijak. Jadi mereka itu kurang menyimpulkan, lebih cepat menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya harus kita cari tahu kebenarannya nih, gitu kan. Padahal banyak nih, mungkin karya-karya tulisan ataupun hal-hal itu sebenarnya harus kita cross check kebenarannya, apakah ini detail, mendalam, atau cuman sekedar menggiring opini atau clickbait gitu kan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai orang yang menerjuni literasi digital itu harus paham pentingnya untuk selektif dalam menerima informasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan terlalu terbuai dengan serba instannya teknologi. Jadi kalau misalnya kita ada informasi, walaupun itu poin-poinnya aja, kita coba carilah, kita coba baca yang lebih detail, lebih panjang. Kita cross check dulu nih. Jadi kalau kita baca yang lebih panjang itu, Kak, kita lebih bisa melatih kekritisan pemikiran kita. Benar, iya. Menambah kosakata kita. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita baca lewat summary atau rangkuman gitu kan, pasti kata-katanya tuh pakai kosakata yang mudah atau yang gampang orang pahamin. Iya. Beda halnya kita baca yang lebih panjang, itu pasti ada beberapa kosakata yang mungkin harus kita pahamin gitu kan. Yang kayak mungkin legitimasi misalnya, atau alibi, itu kan mungkin bahasa-bahasa yang kosakata yang harus kita telusurin gitu kan. Itu sih. Jadi memang ada yang kedua itu. Dan masih banyak lagi sih, Kak, sebenarnya. Nanti mungkin kita bakal bahas lagi. Oke. Kalau Kakak sendiri pernah ngalamin hambatan-hambatan yang kayak gitu nggak? Kira-kira Kakak cara mengatasi hambatan-hambatan kayak gitu itu gimana? Oke, kalau kita bicara hambatan gitu kan, pasti erat kaitannya dengan minat membaca. Benar. Ini saya juga lupa ngasih tadi di awal gitu kan. Jadi memang kalau kita berbicara minat baca nih teman-teman, kita di Indonesia itu lumayan cukup memprihatinkan. Oh iya. Jadi saya ada pernah mengkaji gitu kan, pernah membuat tulisan tentang minat baca di Indonesia gitu. Jadi saya dapat data dari Kominfo gitu kan. Ini data dari UNESCO di tahun 2020 kalau nggak salah gitu kan. Jadi Indonesia ini minat membacanya adalah 0,0001%. Iya, saya pernah dengar itu. Jadi dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Bener. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mirisnya saya ada pernah ikut pelatihan membaca nyaring dari Perpusnas gitu kan. Ada data dari Perpusnas yang mengatakan bahwasanya sebenarnya infrastruktur di Indonesia ini banyak loh perpustakaan atau fasilitas membacanya. Data dari Perpusnas tahun 2018 mengatakan bahwasanya kita ini urutan nomor 2 negara dengan perpustakaan terbanyak, sekitar ada 1.600 lebih gitu kan. Nah, ini kan menjadi kayak tolak ukur yang sangat jauh gitu kan. Oh, bahwasanya kita minat bacanya rendah padahal perpustakaan kita banyak. Ini menjadi tantangan. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan di digital ya, Mbak ya, banyak sih sebenarnya, mulai dari bagaimana mereka ini harusnya lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi digital itu dengan baik. Jadi masih banyak nih, mungkin teman-teman di sini juga yang mendengarkan podcast ini masih awam gitu kan, kira-kira pemerintah kita gitu kan atau dinas-dinas terkait punya nggak sih aplikasi membaca gitu kan, punya nggak sih website yang mendukung peminjaman e-book. Nah itu kan mungkin masih awam ya. Harusnya sebenarnya itu udah ada beberapa promosi juga kan dari pemerintah, cuman pasti dari kitanya pun juga enggan untuk mencari tahu, ya nggak sih? Jadi kita harus coba cari tahu bahwasanya banyak loh kemudahan di era digital ini dalam hal pengaksesan bacaan. Mulai dari website, dari aplikasi, nggak usah jauh-jauh dari media sosial pun juga banyak kan orang-orang itu memberikan konten edukasi tentang literasi. Jadi sebenarnya itu tantangannya adalah bagaimana pemahaman, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan minat. Gitu kan. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang digital karena pengennya serba instan. Kita harus memudayakan literasi itu sejak dari sekarang gitu kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau kita bicara tentang gimana sih, Kak, caranya numbuhin minat gitu kan. Mulailah dari membaca apa yang kamu suka. Jadi kalau misalnya kamu pengen memudayakan literasi, jangan sampai itu karena terpaksa atau karena
kurang niat gitu. Jadi harus ada dari hati dulu. Kita nggak usah lah baca jurnal, nggak usah baca paper dulu gitu kan. Tapi mulailah dari misalnya baca webtoon dulu lah gitu kan, baca novel dulu. Itu kan kalau kita udah terbiasa baca-baca yang lumayan panjang itu kan pasti bertahap-bertahap kita mulai lebih mencari tahu. Kayaknya boleh nih kita coba membaca ensiklopedia, membaca mungkin artikel-artikel ilmiah dan lain sebagainya, buku-buku self development itu kan sebenarnya bisa mulai dari situ Kak. Iya, benar. Jadi bertahap, terus juga bagaimana kita bisa mengatur yang namanya jadwal atau rutin membaca. Jadi kalau bisa satu buku atau satu e-book yang kita punya itu berapa hari ini target kita selesaiinnya. Terus waktunya, rutinnya misalnya saat kita lagi waktu luang kah, atau misalnya pada saat sebelum tidur kah, itu juga harus punya hal yang punya komitmen lah untuk bisa menumbuhkan minat baca. Karena jadi tantangan ada banyak sebenarnya. Tumbuhnya intinya tuh pada ini ya, kebiasaan, habit. Iya, habit kita bagaimana. Jadi jangan sampai berpikiran literasi itu membosankan tapi sebenarnya menyenangkan gitu sih Kak. Nah kalau menurut Kak Gilang sendiri ya sebagai salah satu aktivis nih, mungkin salah satu komunitas duta baca di Kota Samarinda, ini kira-kira peran dari pendidik atau komunitas-komunitas gemar literasi itu gimana untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia gitu? Oke, kalau kita berbicara tentang peran dan kontribusi, pastinya kita harus bergerak bersama gitu kan. Lebih enak kalau misalnya kita bareng-bareng nih untuk mencapai tujuan atau goals bersama gitu kan. Jadi memang sebenarnya dari pendidik ataupun dari pemuda-pemuda melalui komunitas itu sebenarnya bisa bergerak bersama loh dengan cara adanya kolaborasi dan sinergi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara tentang pendidik dulu deh gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang saya rasakan dan mungkin teman-teman rasakan selama menjadi pelajar gitu kan. Masih banyak metode pengajaran kita yang terlalu menghafal gitu kan. Terlalu menghafal gitu kan. Nah jadi karena kita sudah terdoktrin harus hafalannya harus sesuai dengan textbook gitu kan. Kita jadi kurang untuk bagaimana bisa membaca itu dengan kritis, membaca itu dengan cara yang benar-benar lebih memahami dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan, itu kekurangannya. Kalau dari metode pengajar makanya harus dirubah, itu yang pertama sih kalau dari saya. Kalau dari pendidik juga yang kedua adalah kalau masih pelajar ya Kak, saya zaman dulu itu terlalu banyak beban akademik. Jadi maksudnya terlalu banyak PR, itu kan membuat kita fokusnya ngerjain tugas aja kan, kurang membaca gitu kan. Itu juga menjadi salah satu peran penting. Terus juga adanya kebiasaan dari lingkungan, baik itu dari pendidik atau dari orang tua. Biasakanlah membaca sejak dini gitu kan. Ajarlah anak buat bisa mencintai literasi mulai dari gue sejauh-jauh deh. Kalau misalnya kita kecil itu kan kita didongengin, itu kan juga salah satu bentuk literasi kan sebenarnya gitu kan. Itu dari segi pendidik. Nah, kalau dari segi komunitas atau dari segi pemuda sekitar kita, perannya itu ada banyak sih Kak. Misalnya dengan cara program-program pemberdayaan. Terus juga bagaimana kita bisa bareng-bareng untuk kegiatan literasi. Misalnya kayak review buku bareng, diskusi buku. Terus kalau dari peran saya sendiri gitu kan selaku duta baca, sebenarnya sudah ada beberapa hal yang saya lakukan. Misalnya kayak memberikan pelatihan atau menjadi narasumber di berbagai kegiatan seputar literasi. Terus juga saya kan menggeluti dunia kepenulisan juga ya Kak. Saya juga punya beberapa pengalaman, jadi memang sudah sering juga jadi mentor di organisasi kampus saya. Itu kan juga sebenarnya kalau kita bicara peran itu nggak usah yang jauh-jauh lah, berpikiran yang besar dulu. Kita mulai dari lingkungan kecil dulu, lama-kelamaan bertahap supaya lebih besar. Karena ilmu itu sejatinya jangan sampai disimpan buat kita sendiri. Benar. Kalau kita ngasih ke orang pasti kan nyebar juga kan. Pasti juga bermanfaat buat sekitar kita dan juga masyarakat Kota Samarinda khususnya gitu sih kalau dari saya. Mulai dari teman-teman dulu ya. Mungkin kita bisa mulai mengajak teman-teman mungkin dari saudara atau keluarga. Dan itu bisa juga dilaksanakan secara offline maupun online. Jadi memang saya juga pernah beberapa kali ngisi materi dari luar kota juga Mbak, lewat live IG, lewat podcast. Itu kan sebenarnya kita bisa jalin yang namanya edukasi itu kan melalui digital juga sebenarnya. Kita bisa manfaatin di situ. Bisa manfaatin ya. Jadi walaupun digital ini kayak ada positif dan negatifnya lah intinya ya, bagaimana kita memanfaatkan sisi positifnya dan bagaimana kita juga menghindari sisi negatifnya ya Kak. Iya benar. Dan kalau misalnya Kak Gilang sendiri katanya tadi penulis ya, kira-kira punya ada tools, aplikasi atau notes yang menarik nggak sih Kak, yang kayak user friendly gitu yang digunakan untuk penulis-penulis pemula? Sebenarnya gitu. Kalau penulis ya, saya itu baru terjun ke dunia kepenulisan itu akhir tahun kemarin.
Oke. Jadi saya nyoba-nyoba itu magang di salah satu media lokal itu sebagai content writer. Dan alhamdulillah sekarang udah melebarkan sayap lah bahasanya. Saya udah nulis di IDN Times, di Indozone, di Indonesiana. Saya juga jadi banyak belajar gitu. Bahwasanya ternyata dari menulis itu kita juga bisa menumbuhkan minat baca. Iya benar. Jadi sebenarnya tuh saya tuh tipe orang yang kalau ngebaca itu nggak mau yang berat-berat banget gitu kan. Pasti terposir otak kita tuh jadi kayak terbebanin gitu kan. Tapi setelah saya terjun ke dunia kepenulisan, saya punya beberapa project terkait kepenulisan gitu kan. Pasti mau nggak mau kita harus belajar tentang nasional, tentang internasional, tentang mungkin kedaerahan. Jadi banyak banget yang kita dapetin sebenarnya. Kalau misalnya dalam tools, sebenarnya banyak banget sih. Kalau misalnya untuk menunjang kepenulisan SEO namanya gitu kan, ada misalnya kayak Google Analytics, Google Trend, terus juga hal-hal lainnya pokoknya. Nah, mungkin pesan juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah gitu kan atau lagi sekolah, sebenarnya literasi itu bisa kita manfaatkan untuk mencari cuan juga loh gitu. Oh iya benar. Jadi sebenarnya saya nulis di IDN Times itu kan gabung sebagai community writer ya. Jadi itu kan ada lumayan dapat ada cuannya juga lah Mbak. Jadi kalau misalnya kita nulis artikel ada dapat poin, dapat penghasilan juga. Sebenarnya literasi itu juga bisa jadi wadah ladang emas juga sebenarnya, yang nggak banyak orang tahu gitu. Iya benar-benar. Jadi selain untuk mengembangkan diri sendiri, self development dan lain-lain, itu juga bisa menjadi ladang cuan nih untuk teman-teman yang lain. Iya, kalau bicara kita literasi kan banyak banget loh pekerjaan sekarang, misalnya copywriter, scriptwriter, penulis novel. Jadi literasi itu nggak lagi melulu tentang membaca, tapi bagaimana juga peluang masa depan kalian gitu. Benar. Jadi banyak ya kegiatan. Jadi literasi itu nggak berfokus pada membaca aja gitu kan. Melainkan literasi itu bisa menjadi kegiatan kayak menulis atau mungkin vibes-nya gimana gitu ya. Menghasilkan karya juga. Jadi literasi itu nggak hanya cuma membaca, Sobat Busam sekalian. Jadi kalau misalnya kakak sih gimana ya? Kalau menurut kakak tuh tentang apa ya, fenomena-fenomena sekarang yang dimana tuh anak-anak sekarang itu ada yang komen seperti ini, kamu bacanya fantasi terus, kamu bacanya non-fiksi terus. Padahal kan harusnya yang membaca ya, tanda kutip yang membaca itu adalah kayak buku ya tadi self development atau buku gimana cara membuat uang atau gimana cara bekerja gitu kan. Itu menurut kakak gimana sih? Jadi kan itu bisa menjadi salah satu apa ya, yang membuat kita ini insecure gitu, kayak kita pengen share nih, kita baca, kita suka fiction nih gitu kan, tapi tiba-tiba kita dijudge seperti itu, bahwasannya membaca fiction itu bukanlah kegiatan yang sebenar-benarnya membaca gitu. Kalau menurut kakak gitu gimana? Oke, jadi sebenarnya teman-teman nggak usah dengerin kata orang lah, bahasanya itu yang pertama. Karena literasi itu nggak ada pakemnya. Jadi literasi itu nggak harus membaca yang formal terus ya. Banyak kok orang-orang yang sukanya membaca kayak karya seperti cerpen atau mungkin baca Wattpad gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk literasi yang bagaimana mereka itu sesuai dengan passion dan minatnya. Kita nggak bisa ngelarang orang dong, kamu nggak usah banyak baca Wattpad terus gitu kan. Sebenarnya jangan salah loh, orang baca Wattpad, dia dapat inspirasi, dia nulis di Wattpad, kadang ada yang jadi novel, kadang ada yang jadi film, itu kan sering banget ya gitu kan. Itu kan sebenarnya dari hal-hal kecil kayak gitu dulu, dari hal yang terkesan sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi jangan dengerin kata orang, fokus dengan apa minat kamu, tapi kalau bisa tetaplah diseimbangkan dengan membaca yang lebih mungkin lebih positif dari segi apapun gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa terus sesuai minat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah jangan sampai kita merasa membaca itu menjadi suatu hal yang harus dipaksakan orang gitu. Jadi kalau bisa membaca itu benar-benar dari hati, dan juga kita bisa menyesuaikan kira-kira setelah kita membaca, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, misalnya diimplementasikan tuh banyak banget gitu kan. Jadi jangan salah loh, kalau misalnya kita nonton film, nonton drama, atau baca sekedar fiksi gitu kan, pasti adalah hikmahnya ya nggak sih? Sekecil apapun tuh pasti ada hikmahnya gitu. Jadi nggak mungkin bacaan itu yang benar-benar tidak berbobot sama sekali itu nggak ada gitu. Jadi kita ambil hikmah baiknya sih kalau menurut aku. Jadi literasi itu nggak selalu melulu tentang formal ya, bacaan formal, bacaan berat gitu. Walaupun bacaan-bacaan ringan seperti cerpen atau cerbung, atau mungkin baca-baca di koran atau majalah Bobo semacam itu tetap merupakan kegiatan literasi ya Kak. Iya, benar. Jadi nggak terbatas di situ. Jadi baik
Sobat Busam sekalian, kita sudah sampai pada akhir podcast kali ini. Mungkin Kak Gilang ada statement atau ajakan nih untuk Sobat Busam di rumah. Oke, mungkin kalau dari ajakan pastinya saya sebagai Duta Baca Kota Samarinda gitu kan berharap banget seluruh masyarakat Kota Samarinda, mulai dari yang remaja, mulai dari yang dewasa gitu kan. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya gitu kan. Jadi kalian udah ngerasa nih udah umur 20 lebih gitu kan, tapi kayaknya literasinya masih kurang. Jangan ragu, jangan sungkan gitu kan. Bener. Mulailah belajar, mulailah untuk bisa membudayakan kebiasaan membaca. Jadi jangan sampai cuman sekadar berpikiran bahwasanya literasi itu hal yang berat. Tapi bisa kok kalau misalnya step by step, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita juga bisa mengajak rekan-rekan kita, keluarga atau lingkungan terdekat kita. Misalnya udah punya anak nih atau punya adik gitu kan, ajaklah mereka untuk bisa membudayakan literasi, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mungkin promosi dikit ya. Iya, jadi boleh, memang boleh. kalau di perpustakaan nasional hingga Kalimantan pun juga sebenarnya banyak banget aplikasi atau web yang bisa digunakan untuk mengakses literasi atau buku bacaan. Jadi kalau Perpus Nasional itu ada aplikasi e-Perpusnas. Jadi di situ kalian bisa akses bahan bacaan secara online, secara gratis juga. Banyaklah keunggulannya gitu. Karena kalau misal dari segi Perpus Kaltim pun juga ada aplikasinya deh. Jadi ada aplikasi namanya e-Kaltim. Jadi memang buku bacaan e-book secara digital juga kita bisa akses. Dan juga Bank Indonesia pun juga punya aplikasi yang namanya IBI Library. Jadi sebenarnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi kalau bisa teman-teman mulailah untuk bisa mencari tahu hal-hal yang sebenarnya banyak peluangnya gitu sih. Iya, benar-benar karena literasi itu bisa karena terbiasa. Iya, benar. Baik, banget. sekian podcast kali ini di episode kali ini. Mungkin sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Busam.